Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Sore ceria, ceriain soremu bareng Pro2. Selamat kemana RRI Pro2 FM semuanya, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai teman Pro2, udah sore aja nih. Dan ketemu sama Pro2, kita akan ketemu sama orang-orang yang menginspirasi di sore ceria. Semoga kedepannya setelah dengerin obrolan kita nanti, kamu tuh jadi semangat. Aku juga harus dapetin piala, aku juga harus jadi juara. Oke? Nah, sore hari ini Farida mau ngajakin kamu ngobrol-ngobrol dengan juaranya Master of Ceremony yang bukan tingkat kabupaten lagi, tapi tingkat Jawa Timur sih. Wah, berarti nih public speaking jago dong, jago. Makanya nanti kita harus belajar sama dia. Alih-alih belajar sama anaknya, dia tuh juga ngeboyong guru pembinanya, teman Pro2. Aku sore hari ini barengan sama Aprilia Ega Damayanti sama Ibu Sri Maulidah. Hai. Kabar gimana sore hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, ya kalau sore-sore gini pulang sekolah mampir RRI dong. Ketemu sama Farida, teman Pro2, ketemu sama kamu juga. Oke, Ega sekarang udah kelas berapa gak? Aku kelas 11. Kelas 11 berarti masih tinggal setahun lagi ya? Iya. Target masih ada berapa trofi lagi yang harus dimiliki? Kalau bisa 1 tahun 10 lebih. Keren sih. Nah, kalau Bu Sri Maulidah kalau di sekolah dipanggil siapa gak? Bu Sri. Oh, dipanggil Bu Sri ya. Nah, mengampu pelajaran apa nih, Bu? Saya di MAN itu mengampu pelajaran bahasa Indonesia. Tapi di kelasnya Ega saya nggak ngajar, Kak. Loh. Terus akhirnya dipertemukan dan dipercaya untuk membimbing dia hingga dia itu ikut kompetisi MC terus menang tuh gimana kalau nggak ngajar? Karena awal kali pertama itu saya sebenarnya di MAN masih seumur jagung, masih umur 1 tahunan. Okay. Nah, waktu itu ada event terus lihat dia nge-MC, wah saya lirik, sepertinya ini bisa gitu. Bisa nih ya. Bisa. Akhirnya ada kesempatan, yuk cus. Oh, jadi ceritanya gitu. Yeah. Boleh lah nggak ngajar di kelasnya. Wah, tapi apa ya? Kalau ada yang berpotensi dilirik dan dijadikan anak didik yang spesial, boleh tuh. Gimana diajarin apa aja selain MC sama Bu Sri? Sama Bu Sri itu selain diajarin cara nge-MC ya, gimana cara kita kalau nge-MC yang baik dan benar, mau itu formal ataupun non formal. Bu Sri itu juga ngajarin kami gimana caranya Ega ketika nanti lagi nge-MC itu yang nggak gugup gitu Kak. Kadang masih gemeteran sekalipun udah berapa kali pegang mic itu kadang masih gemeteran. Tapi Bu Sri itu ngajarin gimana caranya kita care sama diri sendiri, gimana caranya menghadapi audiens itu sebagai teman kita. Oke. Diterapi ya Bu? Ya begitu. Diterapi. Jadi teman Pro2 kamu jangan salah, terapi itu bukan cuma untuk kesehatan ya, yang begini-begini juga butuh terapi tahu. banget. Oke. Dari bahasa Indonesia pasti kan ada memang hubungannya dengan dunia MC gitu, moderator dan lain-lain gitu. Nah, kalau di kelas umum, artinya kan kalau Ega ini kan semi private ya karena nggak ngajar di kelas ya Bu. Iya bisa spesial. Ya benar. Itu Bu Sri ngajarin juga nggak sih sama anak-anak yang lain yang memang ada di kelasnya Bu Sri? Iya. Setiap anak itu punya bakat. Bagaimana anak itu mau untuk berproses.
ini Ega salah satu siswa yang mau berproses dan dia tidak malu untuk menanyakan, Bu ini bagaimana, ini harus gimana gitu. Jadi secara umum sudah memang ngajarin. Iya. Cuman tanggapannya dari masing-masing anak tuh berbeda. Nah, gitu. iya. Kamu teman Pro2 yang kebetulan muridnya Bu Sri sayang banget loh. Udah deket banget kan, sayang banget ya kan, dia sayang banget kan. Oke, nggak terjun ke dunia MC berarti kan udah siap nih terjun ke dunia MC, udah ikut kompetisi itu. Apa yang kamu rasakan? Seneng banget dong, karena MC itu salah satu peluang menghasilkan uang ya. Asik. Jujur banget. Iya. Terus jadi menurut aku berkecamuk di dunia MC itu benar-benar bawa banyak dampak positif untuk aku, Kak. Salah satunya seperti yang tadi, gimana kan banyak pelajar yang memang ketika mereka menjadi seorang pelajar ya udah tugasnya cuma belajar. Tapi Ega itu berimprove itu gimana caranya? Ega belajar tapi Ega menghasilkan uang. Iya, yang kayak begini-begini nih teman Pro2 jadi harus ditanamkan di diri kita. Ini adalah salah satu motivasi, dan motivasinya kamu belum tentu sama kayak Ega kalau motivasinya asik juga nih dapat tambahan uang jajan gitu. Kamu tuh bisa dapetin motivasi yang berbeda karena setiap orang tuh berbeda gitu ya. Gak harus sama dia. Tapi kalau kamu suka duit gak apa-apa sama dia. Oke, teman Pro2, aku bakalan ngobrol lebih banyak lagi. Ini hanya sebagai perkenalan aja kita ya sore hari ini di Sore Ceria barengan sama Ega, sama Bu Sri juga. Nanti di Sore Ceria selama kurang lebih 1 jam ke depan ini kita bakal ngobrol lebih banyak lagi barengan sama mereka. Stay tune terus bareng sama Farida di Sore Ceria. Sore Ceria, ceriain soremu bareng Pro2. 92,1 Pro2 FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI Digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Sore Ceria, ceriain soremu bareng Pro2. Pro2, kamu masih bareng sama Farida di Sore Ceria, bareng sama Ega sama Bu Sri. Tadi udah kenalan, gimana keseharian Ega sama Bu Sri di sekolah, apa yang mereka lakukan. Dan menarik sih, suka MC karena ada duitnya, ya bolehlah. Gak,
Apa yang bikin kamu tertarik selain duit ke dunia MC ini, Gak? Yang bikin aku tertarik selain dunia MC, Ega itu setiap orang itu kan pasti tahu ya Kak, apa kekurangan dan kelebihan dirinya masing-masing. Nah, karena Ega merasa bahwasanya Ega memang kurang di akademik, ini jujur-jujurnya ya. Maka Ega mengimprove segala bakat Ega itu di non akademik. Dan kebetulan karena memang suara sedikit mendukung ya, jadinya terjun ke dunia MC. Ya, salah satu yang sudah Ega lakukan lebih awal dari kamu mungkin teman Pro 2, dia itu sudah menyadari potensi dalam dirinya, dan ini penting loh. Penting ya banget, kan, Bu? penting banget. Iya kan, Ibu juga melihat seperti itu nggak? Seperti apa yang dikatakan Ega nggak? Iya benar. Wah, anak ini suaranya kok ini banget ya, ada potensi, ada bakat gitu. Kita butuh untuk mengasahnya. Sebenarnya kan bakatnya sudah ada, tinggal guru itu menjadi wadahnya buat siswa. Oke. Tapi yang nggak baik juga ya Bu, kalau misalnya yang akademik ditinggalkan ya kan? Iya nggak juga. Ya setidaknya setara lah gitu ya. Gitu Gak? Ini tempat curhat juga ya Gak? Iya dong. Jadi kalau bisa seimbang lah ya, seimbang lah ya. Kalau pelajaran di sekolah yang paling gak suka apa? Matematika. Wah, itu bagus akademiknya. Berarti nanti saya tanya sama guru matematikanya, nilainya bagus nggak ya? Alhamdulillah bagus. Berarti kan akademiknya juga jalan berarti. Kamu jangan bilang hate dong. Nanti beneran nggak bisa loh di akademiknya. Cuman non akademik lebih mau dieksplor gitu ya Kak. Oh oke. Nah Bu Sri, kalau di MAN itu memang ada ya kayak peruntukan anak-anak yang kamu bakatnya di sini, yuk kita wadahi. Iya, gitu? ada. Seperti itu. Kalau Bu Sri itu membina di bagian apa? Saya kan masih ini ya, masih baru. Oke. Kemarin diamanati lebih tepatnya Kak, untuk megang literasi. Dan ini kedepannya mau ada ini lagi seperti dunia sastra di MAN Sumeneb gitu. Oke, literasi sama dunia sastra berarti kayak nulis puisi, kayak gitu-gitu ya Kak? Iya. Novel, bisa. artikel opini, ngelatih MC juga. Kalau untuk dunia MC, kalau Bu Sri memang sebelumnya berkecimpung di dunia inilah gitu? Tidak begitu, cuma kalau misalnya intern aja ya Kak, ada acara di sekolah, Bu Sri minta tolong jadi ini, jadi MC. Oke. Iya. Gak. Ternyata Bu Sri tidak menghasilkan duit dari dunia MC, Kak. Ya, begitu. Ya, sekarang cerita tentang kompetisi yang kamu ikuti. Itu gimana ceritanya? Kemudian ini dilaksanakan online ataupun offline, dan bisa dapat juara itu kalau menurut Ega karena apa? Oke, jadi awal pertamanya itu memang Ega itu sempat dipanggil sama Bu Sri untuk ikut lomba di UTM. Kan ada bookletnya itu ya Kak, jadi Ega cek dulu nih gimana persyaratannya. Terus ketika udah siap-siap, latihan juga, bikin teks MC, nyusun. Yang bikin sulit dan lebih lama itu prosesnya itu di bagian rekam. Karena Ega itu tipe orang ketika kita rekaman, Ega nggak bisa dilihat orang. Iya. Itu uniknya. Terus? Jadi yang kalau ada teman-teman bagian kameramen itu harus nunduk dulu semua Kak, untuk Ega bisa baca teks sampai akhir. Sampai akhirnya itu udah sempat bilang ke Bu Sri, Ega overthinking Ibu, takutnya nggak masuk karena ini Jawa Timur dan ini pertama kali Ega ikut lomba itu Jawa Timur. Mentok-mentok dari kemarin-kemarin itu masih kabupaten, dalam kandang lah. Iya, oke. Sekarang baru nyoba keluar, pertama Ega cerita ke Bu Sri kalau misalnya Ega tuh overthinking, takutnya gagal, takutnya ngecewain. Ternyata Ega ada di posisi keempat dari 113 peserta untuk lomba Master of Ceremony tingkat SMA Jawa Timur. Oke. Lalu setelah dari posisi keempat itu bisa jadi juara, prosesnya kayak gimana lagi seleksinya?
Itu diumumin kan memang ada grupnya itu ya Kak. Lalu memang ketika untuk babak finalnya itu dilaksanakan secara langsung di UTM. Offline. Seperti itu, offline. Gimana rasanya ngirim video sama tampil langsung? Tampil langsung karena lebih sama juri itu lebih. Oh iya. Jadi lebih enak tampil langsung kalau Ega ya. Nah kalau informasi-informasi kayak gini nih Bu Sri, kayak misalnya ada kompetisi di bidang apapun, gak cuma di literasi, bagaimana MAN itu menyampaikan informasi ke anak-anak? Apakah memang anak-anak yang jemput bola duluan, yang tahu informasinya, kemudian bilang sama sekolah, mewakili sekolah, atau dari sekolah nih yang menyebarkan informasi? Dua-duanya. Oh gitu. Iya. Yang tahu informasi lebih dulu saling menginformasikan. Kalau pihak sekolah, pihak madrasah yang tahu lebih dulu, pihak madrasah menginformasikan ke guru dulu. Tapi kalau misalnya guru dulu atau siswa dulu yang tahu informasinya, menyampaikan ke sekolah. Soalnya kan emang banyak lah kompetisi-kompetisi ajang SMA, MA sederajat itu. Iya, benar. Asalkan anaknya mau nah, sih. Itu mau berproses Kak. Benar. Nah Gak, selain dunia MC, kamu mau menjajaki dunia public speaking apa lagi nih? Aku debat. Udah pernah? Belum pernah, cuman sudah dibimbing dengan superhero dari Man Sumenep dengan Pak Heri. Iya Pak. Nanti kita tunggu kompetisi debat berikutnya siap. ya. Apa yang membuat kamu pengen nih ikutan debat? Karena awalnya kan memang Pak Heri itu mengenalkan kepada Ega dunia debat, apalagi Ega bisa mengembangkan public speaking yang Ega punya di dunia debat. Apalagi nanti ketika terjun ke dunia SMA, dan Ega itu memang tipe anak yang sangat tertarik dengan urusan politik ataupun hukum. Maka dia sama Pak Heri diajarin dari sekarang, seperti itu Kak. Caranya ya, Iya. Caranya berbicara, mengalahkan lawan dengan omongan. Iya. Debat tuh kayak gitu. Bener. Oke, Gak, kalau orang tua gimana selama ini? Supportnya mereka punya bayangan nggak? Nanti Ega harus jadi ini, nanti Ega harus jadi ini. Jadi diarahkannya ke arah itu gitu Gak? Kalau untuk soal itu Kak, itu benar-benar berbanding terbalik. Iya, ibu itu pengen Ega itu kuliah dan jadi seorang guru, sedangkan Ega pribadi pengen ke kedinasan. Aku pengen ke kedinasan. Sempet cekcok berapa kali, ibu pokoknya nggak mau tahu Mbak Haris jadi guru katanya, karena menurut ibu jadi guru itu bersepatu keren kata ibu. Akhirnya Ega coba komunikasi, Ega coba ajak bercanda ibu, Bu kalau kedinasan itu kira-kira bersepatu nggak menurut ibu? Iya sih Mbak, cuman kan lebih seru di guru. Enggak Bu, kedinasan juga seru seperti itu. Terus Ega coba ngobrol pelan-pelan sama ibu, bahwasanya ini masa depan Ega, haknya memang lebih penuh ke Ega. Jadi mungkin Ega berhak untuk menentukan jalan apa yang akan Ega tempuh. Ibu perlu mendoakan, perlu mendukung, memberikan support dan memberikan opsi ketika Ega merasa down dengan apa yang Ega pilih, seperti itu. Waduh, lengkap sekali ya. Sa ibu-ibu diceramahin sama dia ya. Tapi demi sesuatu, soalnya kadang-kadang kalau misalnya seorang anak itu tidak di jalur yang ia sukai, itu akan useless gitu loh. Iya kan? Tapi kalau tidak mau jadi guru, nah kasihan sama Bu Sri sama Pak Heri tuh. Nggak jadi guru tapi selalu nginget guru, nggak apa-apa. Sama-sama keren ya Bu. Iya, sama-sama keren. Bu Sri, gimana ngajarin anak-anak di sekolah kalau untuk dunia MC dan public speaking itu? Ada cara tertentu yang diterapkan sama Bu Sri? Yang pertama harus percaya sama diri sendiri. Kemudian harus bisa mengalahkan rasa takut. Nah itu. Terkadang siswa itu yang paling masalah faktor utamanya, Bu saya malu. Untuk berbicara di depan umum itu satu kata itu, Bu saya malu. Nah yang pertama saya terapkan ya, kita harus menetralkan rasa malunya itu menjadi rasa berani dulu. Gitu. Ya, salah satunya teman-teman yang di MAN yang masih sering bilang sama Bu Sri sama Pak Heri, Pak, saya malu, Bu, saya malu, saya tidak bisa bicara. Minggu depan saya tunggu di sini ya. Iya kan?
Ega kalau di sekolah aktif berorganisasi juga nggak? Iya. Nah, organisasi yang seperti apa? Sejalan nggak dengan cita-cita? Sejalan. Wah, apa tuh? Salah satunya ada MPK ya Kak, lalu ada jurnalistik. Nah ini yang menarik karena dari situ Ega juga bisa ngelatih public speaking Ega. Terutamanya Ega itu kan juga kalau lihat orang-orang siaran, terutama kayak Kak Farida ini, seru banget, bangga banget. Kayak menurut Ega itu wah seru ya ternyata kalau punya pekerjaan seperti ini. Makanya Ega terjun ke dunia jurnalistik. Tahu-tahu besok hari Ega yang ada di posisinya Kak Farida. Berarti kedinasannya nanti masuk kedinasan apa ini? Sebenarnya kalau untuk plan Kak, Ega itu menyiapkan beberapa opsi. Takutnya suatu waktu memang jodohnya bukan di kedinasan, Ega gak bingung Ega mau kemana, seperti itu. Jadinya Ega nyiapin plan, oh berarti kalau memang Ega jodohnya bukan di kedinasan, aku harus kuliah di sini jurusannya ini, seperti itu. Gitu. Ya dah, rahasia masih sekarang ya, tapi udah direncanakan dari sekarang. Dipersiapkan. Iya. Nah, ngomongin soal kuliah nih, biasanya kalau di sekolah ada bimbingan khusus, ada pemetaan khusus nggak Bu untuk anak-anak? Oh, kamu kayaknya bakatnya atau faknya di ini. Nanti coba deh ke fakultas ini, universitas ini gitu. Ada. Oh gitu, ada. Udah disiapin gitu-gitu ya Bu? Itu nanti komunikasinya dengan PA-nya masing-masing dan guru BK tentunya. Berarti Ega udah ikut, join udah? Masih kelas 11 masih kelas ya. 11. Oh belum boleh kalau masih kelas 11 ya Bu? Ya bukan tidak boleh, cuma kan kita lihat dulu mapel apa yang paling menonjol pada siswa itu, nanti diarahkan. Oh ini jalurnya IPA, oh ini jalurnya IPS kalau mau kuliah. Oh begitu. Kamu nggak ada cita-cita untuk kuliah di luar gitu gak? Ada. Oh nggak kedinasan lagi dong? Cita-citanya terlalu banyak Kak. Masih remaja jadi masih labil ya. Oke. Jadi kalau misalnya kuliah keluar tuh pengennya jurusan apa? Kalau jurusan itu sih Kak, bingungnya Ega pengen hubungan internasional, mungkin kalau enggak itu hukum. Oke. Mana ya yang keren universitas yang prodinya hukum itu ya? Sebenarnya banyak Kak kalau universitas di luar negeri itu yang memang menonjol dengan karakteristik masing-masing. Cuman kalau Ega sendiri tuh lebih suka sama University of Toronto. Waduh, iya. Semoga bisa ke sana. Amin. That's alright ya. Nanti Kak Farida samperin deh setiap hari raya. Boleh. Kalau sempet ya Kak. Iya benar. Back to kompetisi. Waktu itu Ega ngelawan berapa orang? Ada berapa orang sih yang ikut pas Master of Ceremony itu? Ada 113 itu dari seluruh sekolah Jawa Timur ya, perwakilan gitu. Dan itu antar personal, artinya antar peserta yang ikut itu boleh nonton gak sih videonya yang lain? Sebenarnya boleh sih Kak, karena ketika kita mau ikut lomba itu di post di IG masing-masing dengan ngetek dari public speaking UTM. Jadinya gitu. Bisa dicek satu sama lain. Ngecek? Ngecek pesaing-pesaing ya. Iya. Pesaing-pesaing kayak apa nih? Agak down nggak waktu lihat ini ya hasil videonya. Bu ini bagus, Ibu ini juga bagus. Udah. Bagus semua ya. Bismillah aja. Iya, kadang-kala emang gitu. Nah terus ketika masuk di babak final yang langsung ke UTM itu sisa berapa peserta? 10. Oh hanya sisa 10 ya. Dan Ega kebetulan peserta paling terakhir. Dari 10 itu dari mana aja yang menurut kamu tuh bagus? Dari yang pertama itu ya Sidoarjo, ada yang Ngawi Kak. Cuman karena memang Ega kemarin itu belum sempat kenalan sama seluruh peserta, jadi kenalnya cuma beberapa aja. Tapi keren-keren ya. Keren banget. Besok-besok kalau ada presenter ikut. Iya. Terus apa lagi ya, misalnya pembaca berita ikut, itu kan. Host juga ikut. Kita cek semuanya deh. Nah, Bu Sri, anak-anak itu banyak gak yang seperti Ega, yang tertarik, yang antusias nih untuk terjun ke dunia public speaking khususnya MC? Sejak
tahu Ega juara 1 se-Jawa Timur itu mulai berdatangan. Oh, memang harus ada penyemangatnya dulu Ada pemantiknya dulu. Iya. Ada pemantiknya dulu. Habis itu baru nih, Bu, saya mau ikut, Bu. gitu. Saya mau ikut. Iya, gitu. benar-benar. Sampai saat ini sudah berapa yang diasuh? Maksudnya di bidang public speakingnya, kalau misalnya latihan privatnya sendiri itu belum ada. Cuma untuk di kelas-kelasnya, anak ini mau itu sekitar ada 10 anak. Itu calon juara nanti ya. Iya. Artinya kalau misalnya ada kompetisi, tinggal ini ikut. Ayo. Iya. Kalau kemarin kan masih meraba-raba, masih nyari kan. Iya. Tapi sebenarnya kemarin itu bukan hanya Ega dari MAN. Oh gitu. Ada 2. Ada 2 temannya Ega, ada 1 temannya Ega. Jadi dari MAN itu mendelegasikan 2 siswa. Oh begitu. Yang lolos Ega. Ya. 1 belum beruntung, latihan lagi ya sayang. Benar. Gak usaha apa yang kamu lakukan pas aku mau ikut lomba, aku mau bikin video. Step-step apa saja sih yang kamu lakukan sejak tahu bahwa kamu itu akan ikut lomba? Kalau untuk persiapan sebenarnya yang paling Ega gembur-gemburan itu di doa, Kak. Doa orang tua dan ya terutama ibadah Ega sendiri, karena Ega tahu gak ada yang bisa menolong Ega selain doa itu. Jadi itu. Lalu selanjutnya yang kedua, Ega itu cari referensi juara satu MC di YouTube, mau itu nasional, mau itu provinsi lain, Ega cek. Karena untuk menjadi seorang juara kita jangan takut untuk belajar dari juara lain. Betul. Seperti itu. Berarti riset dulu ya. Iya. Itu penting sih. Karena kalau kita ngerasa aku sudah keren, itu ngerasa keren sendiri ya. Iya. Ternyata. Oke, teman Pro 2, kamu ada yang mau ditanyakan, boleh nanti DM. Kalau misalnya mau belajar langsung sama Ega, sama Bu Sri juga boleh. Kita di Sore Ceria belum usai loh, jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Masih sama Farida di sini. Kita di Sore Ceria. Sore Ceria, ceriain soremu bareng Pro 2. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Sore Ceria, ceriain soremu bareng Pro 2. Teman Pro 2, terima kasih banyak loh kamu masih barengan sama Farida. Kamu bisa tune in di FM 94,6, rri.co.id ataupun di RRI Digital kita. Udah pada punya kan? Kalau belum punya boleh download di Play Store ataupun di App Store, oke? Terus sore hari ini yang mau menyimak aku, Ega sama Bu Sri, itu juga ada di channel YouTube-nya RRI Sumeneb.net, oke? Nah, ini nih yang penasaran banget juga. Teman Pro 2, aku wakili dari sini. Biasanya kalau anak-anak yang punya keinginan untuk berprestasi, itu cenderung kurang bisa memanage waktu dengan baik. Antara sekolah dan kegiatan-kegiatan di luar sekolah, artinya ekskul-ekskulnya. Kalau Ega gimana?
Kalau dari aku pribadi Kak, ekstra itu untuk kita mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita. Sedangkan sekolah, pembelajaran, tugas-tugas, PR itu adalah tanggung jawab kita. Meskipun dua-duanya sama-sama penting, gimana kita sebagai remaja itu bisa memanage waktu kita. Jadinya antara keinginan dan juga tanggung jawab itu balance, dua-duanya sama-sama jalan. Jadi jangan sampai yang prestasi naik tapi pelajarannya turun, jangan sampai seperti itu. Oke, nah itu teman Pro 2 silakan digaris bawahi yang tadi itu ya. Supaya kamu nggak keteteran. Jadi Ega bisa berprestasi tapi kegiatan-kegiatan pembelajaran itu masih tetap jalan. Kalau dari sekolah Bu Sri ada pengaturan jam khusus nggak? Ada. Itu kalau ekstra itu di hari Sabtu. Nah, KBM-nya itu dari Senin sampai Jumat. Kemudian untuk bakat siswa melalui ekstra itu di hari Sabtu. Gitu. Dan ini adalah upaya agar tidak mengganggu pembelajaran Nah, yang benar. banyak sekali itu ya Bu. Ya. Apalagi kan siswa itu pulangnya sampai pukul 4 Kak. Kita di MAN itu dibiasakan untuk sholat jamaah dari sholat duha, sholat duhur sampai sholat asar. Wih, religiusnya dapat banget ya. Memang harus itu. Ya benar-benar. Sebenarnya kan di awal kita memang harus memaksa agar terbiasa. Gitu. Semua siswa itu ada di jalur ini, artinya patuh semua gitu nggak Bu? Ya butuh namanya ini mau apa ya? Mau menjadikan anak itu lebih baik itu kan butuh proses, nggak gampang Kak. Kita harus dampingin dari ke kelas, dari wudhu sampai pada ke masjid. Itu awal-awal. Tapi kan kalau sudah tiap hari seperti itu mungkin siswa aduh digini-giniin terus akhirnya terbiasa gitu. Oke. Ini salah satu nilai plus teman Pro 2 kalau kamu ada di MAN sama Bu Sri ya. Pasti ketemu sama beliau. Ketemu sama Pak Heri juga. Insya Allah. Oke. Gak gimana teman-teman? Artinya supportnya teman-teman ke kamu atau ketika kamu dapetin juara ini dan ngelihat semangat kamu, apakah mereka itu punya semangat juga untuk meniru agar mereka bisa beraktivitas dan berprestasi seperti kamu gak? Pasti teman-teman kadang ya kalau semisal ada nggak cuma Ega ya Kak, ketika teman-teman yang lain berprestasi memberikan penghargaan kepada sekolah, Ega juga nanya tipsnya, kamu tipsnya bisa kayak gitu gimana? Teman-teman yang lain juga nanya, ya belajar, saling belajar lah ya intinya ya, seperti itu. Jadi kayak saling sharing. Itu untuk mempersiapkan next kompetisi. Aku juga harus ikut gitu. Sekarang kan kelas 2. Iya. Ega berbagi juga nggak sama adik-adik kelas yang di kelas 1 gitu? Berbagi, karena ada beberapa yang memang dekat sama Ega. Dari tim partner debat ada, terus dari ekstra-ekstra yang memang juga belajar sama Ega dari jurnalistik juga ada. Jadi kalau semisal Ega melihat potensi adik kelas itu memang bagus, oh Ega ngasih tahu juga sama Bu Sri, Bu, itu kayaknya bagus deh Bu untuk itu. Jadi next Ega mungkin nggak apa-apa. Iya dong. Udah ada Bu yang direkomendasikan sama Ega tuh? Ada. Oh, direkomendasikan nih Ega. Ini diajarin juga dong biar nanti siap pakai gitu. Karena kalau ada lagi Ega nggak bisa ikut lagi. Oh gitu, karena? Ya maksudnya di kalau yang panitianya sama, yang pihak penyelenggaranya sama di UTM juga, yang juara 1 kan udah nggak bisa ikut lagi. Dalam waktu dekat gak ada kompetisi atau lomba yang ingin Ega ikuti nggak? Ada. Oh udah ada. List daftar-daftarnya itu. Ada. Apa gak? Debat Kak. Kapan? Untuk pengumpulan esainya tanggal 28 Februari ini. Yang bikin Ega membara banget ya untuk go di lomba ini karena rewardnya nanti kita bakal ke Singapura sama Malaysia. Maka dari itu terus go-go-nya. Ya udah, nanti lihat-lihat Nanyang University gitu kan ya. Benar-benar. Itu siapa yang ngadain? Yang ngadain itu dari ikut lomba di IG, Ega ketemunya di IG penyelenggaranya. Cuman karena informasinya itu dapat dari temennya Ega hanya baca bukletnya aja Kak. Tapi yang tahu lebih itunya dari temennya Ega. Wah, ini bisa jadi something banget. Makanya udah sampai sekarang, udah dari sekarang udah latihan gitu ya. Wah,
Pak Iri semoga nanti juara ya Pak. Amin. For your information teman Bro 2, Pak Iri juga ikut sore hari ini. Pokoknya dia mendampingi kemana-mana. Iya, Bu Sri. Iya. Gimana caranya Bu Sri dan juga para pengajar yang lain tuh memotivasi anak-anak untuk terus berprestasi, Bu? Tidak mengenal lelah. Dan sebenarnya apa ya Kak? Memang suatu kewajiban ya kita sebagai pendidik, sebagai guru, sebagai pengajar. Tapi pengajar itu, pendidik itu tidak hanya mengajar ini A, B, C, itu tidak hanya seperti itu. Yang paling berat di kita itu adalah mendidiknya. Tugas utama itu mendidiknya. Kalau mengajar, insya Allah semua guru itu bisa. Tapi tugas yang paling berat itu adalah mendidiknya. Mendidik untuk berkarakter, itu yang juga PR buat saya pribadi. Oke, dan semua pendidik kayaknya punya PR seperti itu. Iya. Nggak, jangan nakal-nakal, lihat atasnya kan Bu Sri. Tapi insya Allah guru man hebat-hebat Kak. Asik, keren ya. Salah satunya Pak Heru juga. Oke, Gak, dari kompetisi yang kemarin jadi juara 1, apa yang kamu dapatkan dan kamu pelajari? Yang Ega dapatkan dan Ega pelajari ya Kak, ini mungkin jadi evaluasi untuk diri Ega sendiri, juga jadi motivasi. Sebenarnya Ega kemarin itu ketika pengumuman pemenang, Ega itu sudah minder duluan karena yang berada di peringkat 1 ketika pengumuman babak finalis itu juara 3. Oke. Di situ Ega sudah minder. Awalnya Ega duduk di depan di bangku peserta, itu pindah ke bangku wali, di bangku orang tua. Ega pindah karena Ega sudah mikirnya oh ya udah kalah gitu. Sempet bengong, raganya ada di UTM tapi pikirannya nggak tahu melayang kemana, nggak dengerin MC yang membacakan pemenang karena Ega pikir kayak oh ya udahlah itu udah selesai gitu. Ngerasa sedih, kecewa sama diri sendiri karena dianterin orang tua ke sana ternyata pulangnya nggak bawa apa-apa. Itu yang bikin Ega senyesel. Cuma ternyata ketika pengumuman juara 1, Ega belum sadar kalau ternyata itu Ega yang disebutkan. Ketika bundanya Ega baru meluk Ega, itu baru Ega sadar, loh aku pemenangnya. Karena sebetulnya kemarin itu MC-nya itu, salah satu MC di ketika pengumuman pemenang itu adalah alumni dari Mansumenep. Memang awalnya kode-kode ke Bu Sri sama Ega, udah senyum-senyum. Cuman kami nggak paham apa kode senyum-senyum itu gitu. Seperti itu. Nah, dari apa yang kamu alami ini, pelajaran apa yang kamu dapat? Kamu ingin berbagi apa gitu? Kamu ingin bilang apa sama teman-teman di luar sana gak? Intinya buat teman-teman yang ada di rumah yang nonton Ega kali ini, jangan takut untuk mengembangkan bakat dan minat kalian. Segala kekurangan yang ada di dalam diri kalian itu diimprove. Gimana caranya kekurangan itu menjadi kelebihan, dan gimana kelebihan itu menjadi sebuah prestasi yang dapat menorehkan, mengharumkan nama diri kalian sendiri dan orang tua dan juga sekolah, seperti itu. Karena Ega pernah dapat sebuah kutipan Kak. Kutipannya itu seperti ini: teenager is the best of time and the worst of time. Jadi masa remaja itu adalah masa terbaik sekaligus masa terburuk bagi setiap individu. Tergantung bagaimana remaja itu menyikapi masa remajanya. Dan ini sangat berhubungan dengan bagaimana kita sebagai remaja mampu mengenali diri kita sendiri dulu. Itu yang utama. Kalau kita gak kenal sama diri kita sendiri, gimana caranya kita mau menghasilkan prestasi? Sedangkan kelebihan dan kekurangan, bakat minat kita aja kita nggak tahu, masih stay gitu aja. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman, cerita yang disampaikan Ega itu beneran tadi loh. Saking benerannya, Kak Frida tuh jadi ikut terharu. Iya, dan di situ ternyata kita harus percaya juga ya. Bukan berarti kita tidak dipanggil lebih awal, bukan berarti kita kalah gitu. Thank you ya Ega. Semoga menginspirasi. Amin. Semoga masih banyak teman-teman yang mereka ketika di usia remaja kayak gini, mereka masih semangat untuk berprestasi. Nggak hanya datang ke sekolah, menyelesaikan PR, kemudian pulang ke rumah, main PS, nongkrong, dan lain-lain. No, ternyata masih banyak hal menyenangkan yang lainnya, yang itu juga jadi bekal nanti ketika mau kuliah, ketika sudah lulus kuliah, ketika mau berkarir, itu nanti juga akan jadi cerita, bukan cuma jadi cerita, tapi jadi pertimbangan kamu akan ada di posisi mana. Bu Sri, terima kasih juga ya sudah bersama Farida sore hari ini. Juga.
Ibu sangat sabar dan juga telaten nih. Wah, beruntungnya nih murid-murid Man punya guru-guru yang hebat. Aduh, saya terbang ini Kak. turun Bu, turun. Udah. Ya udah, teman Pro 2, kamu juga yang sudah menyimak Farida sama Ega sama Bu Sri sore hari ini. Thank you. Senin depan kita ketemu sama teman-teman yang lainnya dari sekolah yang berbeda ya. Have a nice day untuk hari ini. Selamat berakhir pekan, dan untuk teman-teman yang punya ekskul besok jangan lupa. Karena besok Sabtu ya. Have a nice day. Bye-bye. Bye. Sore ceria, ceriain soremu bareng Pro 2.